Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matan Abi Syuja'. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa diaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala memperkenankan kita mendapat syafaat dari beliau dari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama Islam, khususnya kepada muallif kitab Ghaya wa Taqrib, yaitu Al-Qadi Abu Syuja', dan juga kepada muallifah kitab Imta'ul Asma. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Ala hadhin niyya as-salihah wa kulli niyatin thayyibah naqra'u marfuqan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, amin. Baik, pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas bab puasa dari awal hingga akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab baru, yaitu bab i'tikaf. Ada hal yang perlu dicermati bahwa para ahli fikih, khususnya di dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, umumnya akan menyertakan pembahasan bab iktikaf itu setelah bab puasa. Nah, apa sebabnya? Sebab iktikaf itu seringkali berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Karena yang lebih dianjurkannya melakukan iktikaf adalah di bulan suci Ramadan, khususnya di akhir 10 hari akhir bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan, di bulan tersebut ada ibadah yang khas dengan bulan tersebut, yaitu puasa. Nah, oleh karena itu dua pembahasan ini selalu dikait-kaitkan, disebutkan berbarengan, beriringan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kita akan masuk sekarang pada pembahasan bab i'tikaf. Nah, i'tikaf ini secara bahasa lughatan adalah al-mulazamatu 'ala syai'i. Bermulazamah, istiqomah, menetap di atas suatu perbuatan. Khairan kana aw syarran. Baik itu perbuatannya adalah positif atau negatif. Perbuatannya baik atau buruk. Ini secara bahasa. Jadi i'tikaf secara bahasa adalah menetap untuk berbuat sesuatu yang baik atau buruk. Nah, ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, ya, i'tikaf adalah al-labthu fil masjid. Nah, ini menetap di masjid. Min syakhsin makhsus, dari seorang yang khusus.
Khusus kenapa? Khusus karena harus memenuhi syarat-syaratnya ketika seseorang itu iktikaf. Biniyatin makhsusah, dengan niat khusus, ya, niatnya untuk iktikaf. Nah, al-lubthu fil masjid. Nah, ini dari definisi iktikaf secara istilah ini kita bisa mengetahui bahwa di situ ada perbuatannya, yaitu menetap fil masjid, di masjid. Berarti iktikaf itu harus di masjid, tidak boleh di yang selain masjid. Nah, perlu kita pahami juga apa itu definisi dari masjid. Nah, definisi masjid adalah suatu tempat atau bangunan yang dikhususkan untuk sholat. Nah, ini tidak cukup sampai di sini. Kalau sampai sini, maka musolah masuk kategori masjid. Nah, ada tambahannya, yaitu yang diwakafkan untuk khusus sebagai tempat sholat. Maka syarat masjid yang bisa ditempati untuk iktikaf itu harus memenuhi tadi kriteria masjid. Ada tempat, sekarang kita bisa mengenal misalkan masjid kantor misalnya, yang ada di satu gedung, ada satu lantai dikhususkan untuk masjid. Memang namanya masjid, tapi kalau belum diwakafkan, maka itu bukan masjid. Jadi syarat masjid itu pertama tadi adanya wakaf dari pemiliknya, diwakafkan untuk Allah Ta'ala, yang mana wakafnya adalah untuk pendirian masjid. Kemudian yang kedua, ini ada dibangun masjid. Jadi yang lebih utama adalah tadi itu wakafnya. Jadi kalau suatu tanah, ya, sudah diwakafkan sebagai masjid, maka di situ sudah berlaku hukum masjid. Meskipun belum dibangun, itu sudah berlaku masjid. Nah, di sini. Nah, jadi yang lebih utama adalah tadi, yang paling utamanya adalah wakaf, ya, wakaf. Kalau sudah dibangun tapi belum diwakafkan, maka belum berlaku hukum masjid. Ya. Tapi kalau sudah diwakafkan, maka itu menjadi masjid. Jadi syaratnya ini al-lubthu fil masjid, nah, harus di masjid tadi yang berstatus wakaf. Min syakhsin maksus. Nah, dari orang yang khusus, karena harus ada syaratnya, memenuhi syarat seorang yang beriktikaf, yaitu dia muslim, baligh, berakal, dan suci dari hadas besar. Biniyatin maksusun. Nah, ini harus disertai dengan niat untuk melakukan iktikaf. Wal aslu fihi qabla al-ijma' ma rawahu syaikhani. Nah, dalilnya apa? Landasan hukum dari iktikaf ini, yaitu hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashrul awsat min Ramadan." Bahwa Rasulullah SAW itu iktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan, summa i'takafa al-ashrul awakhir. Kemudian beliau beriktikaf di asyr awakhir, di 10 hari akhir Ramadan. Wala zamahu, dan beliau ini istiqomah melaksanakan iktikaf tersebut hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah wafatkan. Tsumma i'takafa azwaju min ba'dihi. Kemudian dilanjutkan oleh tradisi ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah beliau wafat. Nah, sekarang hukumnya iktikaf. Iktikaf hukum asalnya adalah sunnah mustahabbah. Nah, sunnah yang dianjurkan. Kapan? Yaitu di setiap waktu. Khususnya di bulan Ramadan. Di semua waktu.
lebih dianjurkan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Lebih lagi ditekankan, dianjurkan untuk iktikaf di 10 hari akhir bulan suci Ramadan. Sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan iktikaf ini tidak wajib kecuali ada seorang yang bernazar. Misalkan, kalau saya lolos ujian, maka saya akan iktikaf 2 hari misalkan. Nah, maka itu menjadi wajib. Walahu syartani. Nah, kemudian iktikaf ini ada 2 syarat yang harus dipenuhi seorang itu untuk iktikaf. Pertama, an-niyah, disertai dengan niat. Nah, kalau misalkan iktikafnya itu adalah iktikaf untuk membayar nazar yang sudah dia ucapkan, maka niatkan juga untuk membayar nazar tersebut, yaitu untuk niat fardu. Nah, kemudian seorang yang iktikaf, kemudian di tengah-tengah iktikafnya itu dia keluar dari masjid, kan karena iktikaf itu kan dalam masjid. Kalau misalkan dia keluar dari masjid untuk suatu hajat, nah, maka dia harus ada niat dalam hati akan kembali lagi untuk melanjutkan iktikafnya. Kalau dia tidak niat kembali untuk melanjutkan iktikafnya, maka iktikafnya selesai. Dan kalau dia mau iktikaf lagi harus memperbarui niat. Nah, jadi niat ini berlaku selama dia di masjid. Atau dia kalau keluar untuk satu hajat, dia ada niat untuk kembali lagi. Kalau dia ketika keluar itu tidak ada niat untuk kembali lagi melanjutkan iktikafnya, maka iktikafnya batal. Dan kalau dia masuk lagi, maka masuk ke masjid lagi untuk iktikaf, maka harus memperbarui niat. Bagi dunia. Nah, kalau dia keluar itu kemudian ketika keluar itu memang sudah niat untuk kembali lagi, maka tidak perlu tajdid dunia, memperbarui niat. Nah. Nah, ini termasuk diantaranya kalau kita niat iktikaf itu untuk 2 hari misalkan, dan itu nazar. Nah, ini kalau misalkan nazarnya tadi itu mutlak, maksudnya dia tidak berniat saya iktikaf 2 hari gitu saja, ini mutlak, berarti tidak harus terus-terusan. Tapi kalau misalkan niatnya saya niat iktikaf 2 hari berturut-turut dan seterusnya, nah, ini berarti tidak boleh ada jeda. Maka kalau dia keluar, dia harus niat kembali. Kalau nggak niat kembali, maka ngulang lagi iktikafnya dari hari dan waktu yang pertama. Nah, ini membedakan antara bagaimana seorang itu kalau keluar itu niat untuk kembali atau tidak niat untuk kembali. Kemudian yang kedua, syarat kedua, walubsu fil masjid. Nah, menetap di masjid. Walau limuddatin wajizah, meskipun untuk waktu yang singkat. Bisyartin antazida ala qadri tuma'nina. Syaratnya harus melebihi masa tuma'nina, yaitu tasbih, sebacaan tasbih. Tuma'nina sholat. Nah, maka ini adalah suatu maziyah, kelebihan dari mazhab Syafi'i dalam bab iktikaf. Bahwa iktikaf dalam mazhab Syafi'i itu boleh meskipun hanya sebentar. Maka kita kalau masuk ke masjid, niatlah sekaligus untuk iktikaf. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala atas sholat yang kita lakukan, plus kita mendapatkan pahala iktikaf. Jadi mendapatkan pahala double. Lain halnya kalau di mazhab Maliki. Di mazhab Maliki, iktikaf itu harus 1 hari full. Gak boleh kurang. Kalau kurang, tidak dinamakan iktikaf. Nah, kalau di mazhab Syafi'i tidak. Sebentar pun itu boleh iktikaf. Ya saja minimalnya adalah qadru tuma'nina. Qadru tuma'nina itu ya sekitar 5 detik. Qadru tuma'nina. Wa an yakuna i'tikafu di masjid. I'tikafnya di masjid. Bukan di musola rumah misalkan. Jadi perbedaannya adalah wakaf yang membedakan.
Wala yakhruju minal i'tikafi al-manzur illa li hajatil insan. Nah ini. Tidak boleh seorang yang i'tikaf nazar. Dia nazar untuk melakukan i'tikaf. Nah, dia tidak boleh keluar dari i'tikafnya kecuali untuk melakukan hajatnya orang, misalkan pipis, buang air besar, atau makan, nyari makan. Nah, tapi dengan syarat tadi itu harus ada niat untuk kembali. Kalau nggak ada niat kembali maka harus mulai dari awal. Atau udzur min haidin aw maradin la yumkinul maqam ma'hu. Atau karena dia haid. Karena orang kalau haid tiba-tiba dia ketika itikaf tiba-tiba haid. Nah, maka otomatis dia harus keluar dari masjid karena orang yang sedang haid tidak boleh menetap di dalam masjid. Au marad la yumkinu maqamahu, atau dia sedang dalam keadaan sakit yang mana tidak memungkinkan menetap di dalam masjid. Nah, ini kalau misalkan niatnya adalah tadi tuh, nazarnya adalah nazar saya niat, misalkan saya niat beriktikaf kalau saya lulus ujian 2 hari berturut-turut. Nah, kalau begitu maka tadi tuh ketika keluar itu harus meniatkan untuk kembali. Dan keluarnya pun hanya untuk hajat. Wa yabtul bil wat'i. Nah, ini. Dan selain tadi itu yang membatalkan ya adalah ketika keluar tanpa ada niat kembali. Ada juga yang membatalkan yaitu kalau misalkan berhubungan suami istri. Itu batal iktikafnya. Dasarkan pada ayat Al-Qur'an wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kamu menggumuli istrimu dan kalian dalam keadaan iktikaf di dalam masjid. Nah, kecuali kalau lupa, maka tidak batalkan iktikaf. Wa ammal mubasyaratu bisyahwatin fa in anzala batal. Nah, kalau iktikaf di masjid kemudian tidak sampai berhubungan suami istri tapi bermesraan, berciuman dengan suami istri. Nah, tapi enggak sampai keluar ejakulasi, tidak sampai keluar mani, maka tidak batal. Tapi kalau sampai keluar mani dari ejakulasi maka membatalkan iktikaf. Nah, ini. Jadi iktikaf itu tidak disyaratkan punya wudhu, tidak disyaratkan bersih dari hadas kecil. Yang disyaratkan hanya bersih dari hadas besar. Jadi boleh saja orang itu tidak menjaga wudhunya, kemudian iktikaf boleh saja. Dan bebas ketika iktikaf itu melakukan apa saja boleh. Nah, tapi ya afdolnya adalah melakukan ibadah, tidak malah kemudian menyanyiakan waktu di masjid. Meskipun sah-sah saja, misalkan iktikaf itu kemudian tidak melakukan ibadah, tapi melakukan hal-hal yang mubah. Nah, berikutnya kita akan masuk pada pembahasan babul hajj. Ini kita akan memulai pembahasan muqaddimah di kitabul hajj, di bab haji. Nah, haji secara bahasa adalah al-qasdu, menyengajakan menuju ke suatu tempat. Al-qasdu, al-hajju itu. Nah, yaitu sengaja untuk melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat. Nah, secara syariat atau secara istilah adalah qasdul ka'bati lin nusuk. Menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Itu secara syariat. Nah, ibadahnya apa? Ya itu tadi sudah ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu haji. Dan haji ini termasuk rukun Islam. Yukaffaru jahidu. Jadi rukun Islam itu semua orang yang mengingkari kewajibannya maka dia itu kafir. Namanya juga rukun Islam. Kalau dia mengingkarinya maka
dia bukan Islam. Wal aslu fihi qabla al-ijma' qaulullah ta'ala. Nah, dalilnya apa? Selain ijma', sebelum ijma' itu ada ayat Al-Quran yang menjadi dasar kewajiban haji, yaitu Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia hajjul baiti, haji di rumahnya Allah, di Baitullah, yaitu di Ka'bah, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Begitu juga umroh. Umroh itu menurut mazhab Asy-Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i, umroh juga wajib sekali seumur hidup sebagaimana haji. Nah, dalilnya apa? Dalilnya juga di dalam Al-Qur'an, wa'atimul hajja wal umrata lillah. Nah, sebab haji tanpa umroh tidak bisa. Harus ada umrohnya. Coba kita lihat dari rangkaian haji itu ada 3 macam: ifrad, tamattu, qiron. Nah, semuanya disertai umroh. Tidak ada yang lepas dari umroh. Makanya haji tanpa umroh tidak sah. Harus ada umrohnya. Maka dari itu umroh itu juga wajib sekali seumur hidup. Sebagaimana haji. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'na. Syarat wajib haji, seorang itu wajib melaksanakan haji kalau memenuhi 7 perkara ini. Begitu juga umroh. Yang pertama Islam. Orang kafir yang kafirnya asli, dia dari lahir kafir, maka tidak wajib melaksanakan umroh maupun haji. Beda halnya dengan orang yang murtad. Kalau orang murtad, ya kan, fayajibu alaihi, maka wajib haji. Walakin la yashu min illa ba'da ruji'il Islam. Tetapi tidak sah melaksanakan haji kecuali setelah dia masuk kembali ke Islam. Jadi orang murtad itu wajib haji. Kalau ada orang yang sedang haji, kemudian na'udzubillah dia murtad, bagaimana? Maka hajinya otomatis batal. Meskipun dia setelahnya langsung seketika itu juga masuk Islam lagi. Udah batal tapi. Karena dia sempat murtad itu. Hilang syaratnya. Ini syarat pertama, syarat haji dan umroh. Syarat wajib haji dan umroh. Yang kedua, wal bulugh, balik. Maka tidak wajib bagi orang yang belum balik. Nah, misalkan kemudian kalau ada orang yang belum balik haji atau umroh, seperti haji torik. Bagaimana? Apakah itu menggugurkan kewajibannya? Tidak. Jadi orang yang melaksanakan haji atau umroh, anak yang melaksanakan haji dan umroh sebelum dia balik, maka tidak menggugurkan kewajibannya ketika dia nanti dewasa. Kalau udah dewasa kemudian dia mampu melaksanakan haji, maka tetap harus melaksanakan haji. Nah, haji yang dia lakukan ketika kecil belum balik itu tidak menggugurkan kewajiban. Tapi apakah dia berpahala? Berpahala. Pahalanya untuk dia dan juga bagi walinya. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaan umroh dan hajinya? Yang meniatkan siapa? Nah, yang meniatkan dan juga mengihramkan adalah orang tuanya. Jadi torik itu yang mengihramkan, yang memakai baju ya orang tuanya. Laksanakannya itu dibimbing orang tuanya. Nah, dan akan mendapatkan pahala, orang tua dan anaknya akan pahala. Tapi tadi tidak menggugurkan kewajibannya ketika nanti sudah dewasa. Kemudian wal aklu, nah ini. Maka tidak sah orang yang gila melaksanakan haji. Jadi tadi berarti anak bayi yang belum bisa belum mumayyiz kayak haji torik tuh 2 hari sudah umur 2 hari bayi dihajikan.
Nah, itu dia diihramkan oleh orang tuanya, kemudian diajak dibawa ke tempat-tempat tadi tawaf, kemudian sa'i. Nah, itu dia dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Tapi tadi tidak menggugurkan kewajiban. Wal hurriyah, nah ini merdeka, maka tidak wajib haji bagi budak. Nah, kalau ada budak yang diajak haji oleh tuannya, maka dia dapat pahala. Tapi tadi sama seperti anak yang bayi tadi. Ketika dia kemudian merdeka, maka harus kemudian dia mampu untuk melaksanakan haji, maka harus haji lagi. Karena haji yang tadi tidak menggugurkan kewajiban dia. Dari mana dalilnya tadi itu? Keterangan bayi dan budak itu dari hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma sobiyin hajja summa balag fa'alai hajjatun ukhra. Siapapun seorang bayi yang haji kemudian dia balik, maka dia harus haji yang lain lagi. Nah, karena tadi tidak menggugurkan. Wa ayyuma abdin hajja summa u'tiqa. Budak mana saja yang haji kemudian dia merdeka, fa'alai hajjatun ukhra, maka baginya ada haji yang lain, harus haji yang lain. Wa wujuduz zadi warrahilana. Ini tadi yang pertama yaitu Islam, balik, berakal, merdeka. Yang kelima yaitu wujuduz zadi warrahila, adanya bekal dan juga transportasi untuk dia pulang pergi, dan juga bekal selama dia di perjalanan, dan bekal bagi yang dia wajib nafkahi selama dia tinggalkan. Jadi itu. Jadi bekal di sini tidak hanya bekal untuk dirinya sendiri, tapi bagi orang yang dia tinggalkan yang dia wajib nafkahi. Kemudian adanya transportasi. Kalau sekarang mungkin pesawat atau kapal laut. Kalau dulu mungkin unta. Wa yashtaratu an takuna hadhil umur fadilatun an dainihi wa mu'nati man alaina faqatuh muddata dhihabi wa iyabi wa an maskanih. Nah, disyaratkan ini tadi sebagaimana yang kami sebutkan tadi, bahwa bekal ini tidak hanya untuk dirinya, tapi juga bekal bagi orang-orang yang dia wajib nafkahi selama dia tinggalkan. Termasuk juga ini di luar utangnya. Di luar utangnya. Jadi bekal ini harus dikurangi utang juga. Ada bekal baru bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Wa yuqasu ala wujudir rahilati wujudus sayyarah. Nah, tadi. Rahila itu kalau dulu itu adalah unta, kalau di masa sekarang mungkin bisa mobil kalau orang yang dekat. Atau pesawat dan sebagainya. Juga termasuk tadzkiratus safar, jadi tiket bagi orang yang naik pesawat. Wa takhliyatut thariq, tersedianya jalan. Nah, ini aman jalannya. Kalau misalkan ternyata terjadi huru-hara di tengah perjalanan, maka dia balik kemudian tidak wajib haji. Bisa nanti ketika aman baru kemudian dia melaksanakan haji. Wala yajibu 'alal mar'ati ma lam tajid mahraman au niswah thiqat. Ini. Termasuk diantaranya dimaksud takhliyatut thariq itu adalah bagi wanita. Wanita itu dia tidak wajib haji kecuali kalau misalkan dia ada mahram yang menemani dia sehingga dia bisa aman di perjalanan, atau ada sekumpulan wanita yang dapat dipercaya yang dia bisa ikut bareng bersama mereka, kemudian
selama perjalanan mereka bisa saling menjaga. Nah ini, jadi kalau di madzhab Syafi'i, wanita itu boleh nggak tanpa mahram melaksanakan haji atau umroh? Boleh, asalkan ada sekumpulan wanita yang dapat dipercaya, yang kemudian bisa saling menjaga dari hal-hal yang buruk selama mereka di perjalanan. Kalau nggak ada, maka tidak boleh melaksanakan haji atau umroh. Nah, tapi tetap harus, kalau dia itu sudah bersuami, maka harus dapat izin dari suaminya. Kalau misalkan tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka tidak wajib haji. Wa imkanul masirna, memungkinkan waktunya untuk melakukan perjalanan. Nah ini, misalkan saya ada tiket, saya ada bekal, bisa makan perjalanan. Tapi semuanya itu baru terpenuhi pas di tanggal 9 Zulhijjah. Itu pas Arafah. Yang mana kalau saya berangkat hari ini, tanggal 9-nya itu, berangkat ke Mekah untuk melaksanakan wukuf, nggak terkejar waktunya. Nah ini berarti udah tidak imkanus sairi, maka tidak wajib haji. Jadi adanya waktu yang memungkinkan seorang itu bisa sampai ke sana dan belum terlewat waktunya untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Jadi ada 7 syaratnya seorang itu wajib haji. Ya, tadi balik, berakal, merdeka, adanya bekal dan transportasi. Nah, kemudian takhliyatut thoriq, jalannya tersedia, kemudian imkanus sair, waktunya memungkinkan, perjalanannya memungkinkan. Jadi Islam, balik, berakal, merdeka, adanya bekal dan juga transportasi, jalannya jalannya tersedia, kemudian waktunya memungkinkan selama perjalanan, untuk melakukan perjalanan. Jadi ada 7 syarat. Nah sekarang kalau misalkan orang udah daftar, orang itu udah daftar haji, udah dapat antrian, apakah sudah wajib haji? Belum. Ini belum wajib haji. Karena apa? Karena dia belum takhliyatu at-thoriq, jalannya belum tersedia. Dia belum punya visa. Nah, visa itu termasuk bagian takhliyatu at-thoriq tadi, belum ada tasrih. Ya kan? Nah, kalau tasrih itu surat izinnya, visanya, itu berarti dia belum wajib haji. Apa bedanya kalau orang itu sudah wajib haji dengan yang tidak wajib haji? Bedanya kalau orang sudah terpenuhi semua kebutuhannya, dia sudah wajib haji, kok dia tidak melaksanakan haji, maka ketika dia meninggal, ahli warisnya harus menyisihkan uangnya untuk menghajikan dia. Diwakilkan oleh orang lain. Harus membayar orang untuk menghajikan si fulan yang menunda-nunda haji sampai meninggal, padahal dia sudah wajib haji. Ini bedanya. Kalau orang belum wajib haji kemudian meninggal, maka tidak wajib nih ahli warisnya untuk menyisihkan uang warisannya itu untuk dihajikan si fulan yang meninggal tadi. Ini bedanya. Maka dari itu, kalau dikatakan orang yang sudah dapat antrian kursi, itu kalau dikatakan itu sudah wajib haji, maka kalau dia meninggal ya harus dihajikan padahal haji. Nah, ini sukar sekali. Ya kan? Dan secara tadi syaratnya belum terpenuhi sepenuhnya. Maka orang yang sedang dalam antrian haji itu belum termasuk dia orang yang wajib haji, karena syarat-syaratnya belum sepenuhnya terpenuhi. Nah ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan ke pengurus Qalbun Salim atau di kolom komentar. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.